Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Widyanugraha dengan NIM 24083000022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian manajemen buku pada program Sistem Manajemen Perpustakaan Digital yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Konsep manajemen buku di sini yaitu pada sistem ini data buku disimpan menggunakan struktur data binary search tree atau BST. BST dipilih karena mampu melakukan penyimpanan, pencarian, pengeditan, dan penghapusan data buku secara efisien dengan kunci utama berupa ISBN. Setiap buku memiliki beberapa atribut utama, yaitu ISBN, judul buku, penulis, kategori, status buku berupa tersedia atau dipinjam. Yang terakhir adalah jumlah dipinjam. Nah, fitur pertama yaitu fitur tambah buku. Pada menu tambah buku, pengguna dapat memasukkan data buku baru. Sistem akan melakukan validasi ISBN dan judul buku terlebih dahulu. Jika data valid, maka buku akan dimasukkan ke dalam BST berdasarkan ISBN. Apabila ISBN yang sama dimasukkan kembali, sistem akan memperbarui data buku tersebut, bukan membuat data baru. Selanjutnya adalah fitur pencarian buku. Terdapat dua metode pencarian buku. Yang pertama, pencarian berdasarkan ISBN. Sini menggunakan traversal BSD secara langsung. Hasil pencariannya juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu pencarian dalam bentuk multi-kriteria. Di sini yaitu berdasarkan judul, penulis, kategori yang bersifat case insensitive dan partial match. Sistem akan melakukan traversal seluruh BSD untuk mencocokkan kriteria. Baik, selanjutnya yaitu fitur edit data buku. Pada fitur edit buku, pengguna memasukkan ISBN buku yang ingin diubah. Jika buku ditemukan, data buku dapat diperbarui seperti judul, penulis, kategori, status, dan jumlah dipinjam. Perubahan ini langsung tersimpan pada node BSD. Nah, selanjutnya adalah fitur hapus buku. Fitur hapus buku ini memungkinkan pengguna menghapus data buku berdasarkan ISBN. Proses penghapusan dilakukan dengan algoritma delete pada binary search tree, termasuk penanganan node dengan satu atau dua anak. Baik, selanjutnya yaitu fitur untuk menampilkan data buku. Sistem juga menyediakan beberapa tampilan daftar buku, yaitu ISBN, judul buku, penulis, kategori, status list tersedia atau dipinjam, dan juga jumlah dipinjam. Semua data ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dianalisis. Selanjutnya yaitu fitur untuk buku tersedia. Sini ditunjukkan untuk menampilkan fitur tabel yang berisi buku-buku yang tersedia. Lanjut ke fitur buku yang dipinjam. Di sini sama, yaitu fiturnya untuk melihat buku yang sedang dipinjam. Dan yang selanjutnya yaitu fitur buku terpopuler. Di sini, selain itu terdapat fitur buku yang terpopuler, yang menampilkan buku dengan jumlah peminjaman terbanyak. Jika terdapat lebih dari satu buku dengan jumlah peminjaman yang sama, maka semuanya akan ditampilkan. Kesimpulannya, dengan penggunaan binary search tree, manajemen buku pada sistem perpustakaan digital ini menjadi lebih struktur, efisien dalam pencarian data, mudah dikembangkan untuk fitur lanjutan. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai sistem manajemen buku yang dikembangkan oleh saya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, anggota kedua, yaitu Rizwan Alisya Widiansyah, yang akan membahas manajemen anggota. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizwan Alisio Widiansyah dengan NIM 24083000028. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian manajemen anggota pada program Sistem Manajemen Perpustakaan Digital yang kami kembangkan.
Pertama, konsep manajemen anggota. Pada sistem ini, data anggota perpustakaan dikelola menggunakan struktur data linked list. Alasan penggunaan linked list adalah karena strukturnya dinamis, mudah untuk menambahkan dan menghapus data anggota tanpa harus menggeser data lain seperti array. Sebenarnya, setiap anggota memiliki data utama berupa 1. ID anggota, 2. Nama, 3. Email, 4. Nomor telepon. Selanjutnya, di sini pembuatan ID anggota otomatis. Saat anggota baru didaftarkan, sistem akan secara otomatis membuat ID anggota dengan format A001, A002, A003, dan seterusnya. Selanjutnya, registrasi anggota. Pada menu registrasi anggota, pengguna dapat memasukkan data anggota baru. Jika nama telah diisi, maka data anggota akan langsung ditambahkan ke linked list sebagai not baru di bagian akhir. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan ID anggota yang bisa digunakan untuk proses peminjaman berikutnya. Selanjutnya, pencarian data anggota. Sistem menyediakan fitur pencarian anggota berdasarkan ID anggota. Proses pencarian dilakukan dengan menelusuri linked list satu linked list satu persatu hingga ID yang dicari ditemukan atau data habis. Jika anggota ditemukan, maka data lengkapnya dapat ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya, edit data anggota. Pada fitur edit anggota, pengguna dapat memperbarui data anggota seperti 1. Nama, 2. Email, 3. Nomor telepon. Perubahan ini langsung disimpan pada note linked list tanpa membuat data baru. Selanjutnya, hapus anggota. Sistem juga mendukung penghapusan anggota berdasarkan ID. Jika anggota yang dihapus berada di awal linked list, maka head akan diperbarui. Jika berada di tengah atau akhir, maka pointer akan disesuaikan agar linked list tetap terhubung dengan baik. Selanjutnya, daftar seluruh anggota. Selain itu, terdapat fitur daftar anggota yang menampilkan seluruh data anggota yang terdaftar dalam sistem. Data ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan digunakan oleh petugas perpustakaan. Kesimpulan dari ini, dengan menggunakan linked list, manajemen anggota dalam sistem menjadi fleksibel dan dinamis, mudah untuk menambahkan, pengeditan, dan menghapuskan data, cocok untuk pengelolaan data anggota yang terus bertambah. Demikian penjelasan dari saya mengenai manajemen anggota. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh anggota 3 yang akan membahas proses peminjaman, pengembalian denda, dan anggota teratif. Lalu, Baik, sebelum itu, perkenalkan nama saya Kailar Bertorik dengan NIM 240830000045. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian proses peminjaman, pengembalian, perhitungan dana, serta penentuan anggota teraktif pada sistem manajemen perpustakaan digital. Pada menu proses peminjaman, sistem akan melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, memvalidasi ID anggota, yang kedua, mencari buku berdasarkan ISBN, yang ketiga, mengecek status buku. Jika buku tersedia, maka status buku diubah menjadi dipinjam, jumlah peminjaman buku akan bertambah, dan data peminjaman aktif disimpan termasuk waktu peminjaman, dan aktivitas peminjaman anggota akan dicatat. Namun, jika buku sedang dipinjam, maka anggota akan dimasukkan ke dalam antrian peminjaman. Antrian ini diproses berdasarkan urutan kedatangan.
Pada menu proses pengembalian, sistem akan memastikan buku memang sedang dipinjam, lalu mengambil data waktu peminjaman sebelumnya. Berikutnya, menghitung selisih waktu antara peminjaman dan pengembalian. Setelah buku dikembalikan, status buku berubah menjadi tersedia. Data peminjaman aktif dihapus, dan transaksi pengembalian dicatat ke dalam sistem. Jika terdapat antrian peminjaman, maka buku akan otomatis dipinjam kepada anggota pertama dalam antrian. Baik, selanjutnya perhitungan denda. Sistem juga menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Mekanisme perhitungan denda sebagai berikut. Sistem menentukan batas waktu peminjaman. Jika pengembalian melewati batas waktu, maka dihitung keterlambatan. Setiap keterlambatan akan dikenakan denda sesuai aturan yang diterapkan. Riwayat denda akan disimpan untuk setiap anggota dan dapat direkap secara keseluruhan. Selanjutnya, fitur anggota teraktif. Fitur ini digunakan untuk mengetahui anggota yang paling sering meminjam buku. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah total peminjaman buku oleh setiap anggota. Jika terdapat beberapa anggota dengan jumlah peminjaman yang sama, maka sistem akan menampilkan semua anggota tersebut sebagai anggota teraktif. Dengan adanya proses peminjaman dan pengembalian yang terstruktur, sistem ini mampu mencatat aktivitas anggota secara otomatis, mengelola antrian peminjaman dengan adil, menghitung denda keterlambatan secara akurat, dan menyediakan data statistik anggota teraktif. Demikian dari saya mengenai proses peminjaman, pengembalian, denda, dan anggota teraktif. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh anggota 4 yang akan menjelaskan manajemen transaksi, fitur undur redo, dan log transaksi. Lalu, Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Maulana Juptadi dengan NIM 2408300042. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian manajemen transaksi yang mencakup fitur undo, redo, serta log transaksi pada sistem manajemen perpustakaan digital. Pada bagian konsep manajemen transaksi digunakan untuk mencatat setiap aktivitas peminjaman dan pengembalian buku. Setiap transaksi disimpan sebagai riwayat agar sistem dapat melakukan pelacakan aktivitas. Kedua, mengembalikan kondisi sistem jika terjadi kesalahan. Ketiga, menyediakan laporan transaksi secara adil. Pada struktur data stack, untuk mengelola riwayat transaksi, sistem menggunakan struktur data stack. Terdapat dua stack utama. Yang pertama, history stack, menyimpan transaksi yang sudah dilakukan. Yang kedua, redo stack, menyimpan transaksi yang telah diunduh. Struktur stack dipilih karena menerapkan konsep FIFO atau last in, first out, yang sangat sesuai dengan mekanisme undo dan redo. Fitur undo memungkinkan pengguna membatalkan transaksi terakhir. Ketika undo dilakukan, sistem mengambil transaksi terakhir dan history stack. Data buku dikembalikan ke kondisi sebelum transaksi. Data peminjam aktif dan aktivitas anggota disesuaikan kembali. Transaksi tersebut dipindahkan ke redo stack. Fitur ini sangat berguna jika terjadi kesalahan input atau proses. Untuk fitur redo transaksi, fitur redo digunakan untuk mengulang kembali transaksi yang telah diunduh. Proses redo yaitu pertama, sistem mengambil transaksi dari redo stack. Selanjutnya, data buku dikembalikan ke kondisi sesudah transaksi. Selanjutnya, data peminjam aktif diperbarui kembali. Selanjutnya, transaksi dimasukkan kembali ke history stack. Redo hanya dapat dilakukan jika sebelum telah dilakukan undo. Selanjutnya, pada bagian log transaksi.
Selain Undo dan Rido, sistem juga menyediakan log transaksi lengkap. Pada fitur ini, pengguna dapat yang pertama melihat seluruh riwayat peminjam dan pengembalian. Yang kedua, melakukan filter berdasarkan jenis transaksi. Yang ketiga, melakukan filter berdasarkan ID anggota. Setiap log menampilkan informasi seperti waktu transaksi, jenis transaksi, ID anggota, ISBN, dan judul, status buku sebelum dan sesudah transaksi. Manfaat manajemen transaksi. Dengan adanya manajemen transaksi ini, sistem menjadi lebih aman dan terkontrol, memudahkan proses audit data, mengurangi risiko kesalahan permanen, memberikan transparansi aktivitas perpustakaan. Kesimpulan, manajemen transaksi dengan fitur Undo dan log transaksi membuat sistem perpustakaan digital ini lebih andal, mudah dikoreksi, siap digunakan dalam skala yang lebih besar. Demikian penjelasan dari saya mengenai manajemen transaksi. Dengan ini, presentasi kelompok kami mengenai sistem manajemen perpustakaan digital telah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.